evaluatif ini digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk yang dikembangkan melalui serangkaian uji coba. Setiap uji coba diadakan evaluasi. Nah, ini berdasarkan temuan diadakan penyempurnaan. Nah, kemudian di dalam R&D juga terlibat eksperimen. Eksperimen ini digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk. Kemudian pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random. Jadi dilakukan secara acak. Perbandingan hasil kelompok eksperimen menunjukkan tingkat keampuhan produk yang dikembangkan. Ya, itu eksperimen dalam R&D. Jadi kalau saudara ingin menggunakan metode R&D, nah ikuti langkah-langkah ini. Ya, boleh tidak yang S1 R&D. Tadi kata ibu misalnya yang S3 harus R&D. Ya. Kalau S3 itu wajib R&D. Kalau di UPI gitu ya. Kalau di universitas lain tidak tahu ibu ya. Tapi kalau di UPI itu harus, karena harus menciptakan sesuatu yang baru. Jadi setiap penelitian ya, UPI tapi yang IPA gitu ya, yang yang prodinya IPA. Kalau yang bukan IPA sepertinya boleh gitu ya, tidak harus R&D. Tapi kalau yang IPA biologi, dari IPA nanti biologi harus R&D. Nah, langkah-langkah penelitian R&D ada beberapa pendapat ya. Ada 1 Bock and Gall, kedua Sugiono, 3 Kem, 4 Dick and Carey, ada ADI, ada PPSI, dan ada 4D. Nah, dari kesemuanya ini silahkan misalnya saudara pilih mau yang mana ya, mau yang menurut Sugiono atau mau yang menurut 4D misalnya gitu ya. Jadi tidak usah semuanya ya. Silahkan pilih yang mana yang kita mau, yang membuat kita mudah gitu ya. Silahkan pilih. Kalau yang menurut Borg and Gall ada 10 langkah ya. 1 research and informing collecting, mengumpulkan data, penelitian yang membantu. Brand planning, merencanakan. Develop preliminary form of product, mengembangkan form of product, ya, mengembangkan awal. Preliminary field testing, itu uji coba ya, si produknya. Kemudian main field testing. Pokoknya ini ada 10. Operational field testing, final product, ada dissemination and implementation. Itu ada 10 langkah ya menurut Borg and Gall. Nah, jadi setiap langkahnya itu kita ikuti. Misalnya langkah yang pertama, research and informing collecting. Bagaimana misalnya? 1, analisis kebutuhan dulu. Kemudian studi kepustakaan. Kemudian penelitian kecil. Sampai jadi harus studi lapangan. Yang pertama misalnya gitu ya. Yang kedua, planning, perencanaan. Perencanaan itu meliputi merumuskan tujuan, merumuskan ini, menentukan produknya apa, menyusun produk awal. Jadi ini harus diikuti langkah-langkahnya, ya. Kalau itu menurut Borg and Gall. Ada lagi develop preliminary form of product, pengembangan produk awal. Bagaimana misalnya mengembangkan draft produk dibuat selengkap dan sesempurna mungkin. Jadi kita buat draftnya dulu misalnya. Kemudian uji coba produk yang barusan itu, yang barusan produk awal itu diuji coba dulu ya. Nah, biasanya ini kalau uji coba ini meminta bantuan para ahli atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
minimal 3 orang. Biasanya begitu. Ya, setelah 3 orang itu bagaimana menurut pendapatnya? Ya, baru si hasilnya itu di hmm, hasilnya itu dicoba lagi. Setelah kan tadi kita udah dicoba, kemudian diperbaiki, direvisi ya produknya, kemudian nanti diuji coba lagi. Uji coba lagi. Ini uji coba ini sampai 1 sampai 3 kali dengan responden antara 10 sampai 30 orang. Kemudian operasional testing, uji kelayakan. Uji kelayakan menyarankan ya kalau tadi 1 sampai 30, yang pertama tuh 30 orang, sekarang sampai 100 orang untuk uji kelayakan. Kemudian final, pengujian produk akhir. Apakah apakah produk pendidikan ini memiliki keunggulan? Ini digunakan, ada kontrolnya dan ada eksperimen, biasanya begitu ya, untuk melihat apakah produk ini bisa digunakan atau memiliki keunggulan di lapangan. Ya. Kemudian sesudah selesai diuji coba, maka produk yang dikembangkan ini diproduksi secara massal, diumumkan. Ya, ini ada produk baru, misalnya dalam proses pembelajaran seperti sekarang ya, saudara mengenal ada TPACK, yaitu ya, teknologi dan sebagainya. Nah itu adalah sesuatu yang baru. Ya itu sesuatu yang baru. Kalau dulu nggak ada, kalau dulu adanya STEM. STEM itu sesuatu yang baru. Ini proses sesudah dibuat apa uji coba diumumkan, diseminasi, diimplementasikan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah-langkah menurut Sugiono, R&D juga sama, ada 10 ya, potensi dan masalah dan sebagainya. Langkah-langkahnya. Silahkan dibaca ya. Kemudian langkah-langkah menurut Kem. Ya, menurut Kem juga ada 10. Identifikasi masalah, analisis siswa, analisis tugas, merumuskan indikator, dan sebagainya. Terakhir, revisi perangkat pembelajaran. Jadi langkah-langkah ini harus diikuti kalau kita mengambil yang menurut Kem. Kita mau mengambil pick and carry, ikuti lagi yang 10 ini. Nah, model ADI menggunakan 5 tahap pengembangan. ADI itu singkatan dari A, analisis, analisa, D, design, D lagi develop, I-nya implementation, E-nya evaluasi. Itu 5 langkah. Sama mau pakai yang ini bisa boleh. Yang satu lagi PPSI. Ini pola PPSI, perumusan pengembangan apa ya PPSI? Perumusan tujuan, pengembangan alat evaluasi, kegiatan pembelajaran, mengikuti pola dan siklus pengembangan yang mencakup. Kalau yang 4D, pendefinisian, perencanaan, desain, pengembangan, develop, penyebaran, dissemination. Ya. Terakhir, tentang kekurangan dan kelebihan dari R&D. Kelebihannya dulu ya. Kelebihannya R&D ini menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan sudah divalidasi oleh ahli. Yang pertama. Yang kedua, pendekatan R&D akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tidak henti memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk model-model yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, pendekatan R&D merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian praktis. Metode penelitian yang ada dalam R&D cukup komprehensif, ya, mulai dari deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Tapi di antara kelebihannya ada kelemahan.
kelemahannya itu memerlukan waktu yang panjang, ya, dan biaya yang besar juga, ya. Oleh karena itu tadi Ibu katakan di bidang industri sampai 5% eh, biaya untuk R&D-nya. Ya, kalau bidang pendidikan itu hanya 1%. Ya. Nah, pendekatan R&D dapat dikatakan sebagai penelitian here and now sekarang. Ya. Ini dan sekarang. Nah, penelitian R&D tidak mampu digenerasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D pemodelannya pada sampel bukan populasi. Ya. Kalau saudara sudah paham, saudara bisa membuat judul penelitian metode R&D. Ya. Yang pertama tuliskan judulnya dengan judul, kemudian tuliskan rumusan masalahnya, tuliskan produk yang dihasilkannya, dan tuliskan produk yang akan dikembangkannya. Ya. Silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan, mungkin saudara bisa mengisi LMS acara diskusi ya di kolom diskusi. Di ini saudara jangan lupa absensi, kemudian saudara tetap semangat ya meskipun masih belajar di rumah ya. Ingat 3M kalau keluar rumah, bermasker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Di kampus kita kebetulan sedang libur yang di Setiabudi ditutup karena kemarin ada COVID ya, ada Bapak siapa? Wakil Gubernur Jakarta melantik Pak Rektor, ternyata Pak Wakil Gubernur positif COVID. Langsung hari ini, hari Senin, diisolasi semua ruangan di Setiabudi. Ya. Mudah-mudahan Pak Rektor tidak sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan saudara pahami. Ya. Wassalamualaikum.